Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizatur Rohma dengan NIM 21010-26063. Di sini saya akan menjelaskan joint ventures yang dilakukan oleh perusahaan Indofood. Sebelumnya kan saya jelaskan terlebih dahulu, joint ventures itu adalah bentuk aliansi antara dua perusahaan atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi setiap perusahaan yang terlibat nantinya akan saling berkontribusi dalam bentuk modal, sumber daya, keahlian, serta berbagi tanggung jawab dan keuntungan yang didapatkan. Bentuk kerjasama ini dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan investasi secara mandiri. Selanjutnya PT Indofood sendiri adalah perusahaan besar di Indonesia yang berjalan dalam bidang memproduksi jenis makanan maupun minuman seperti olahan mie, susu, olahan makanan ringan, penyedap rasa makanan, serta makanan dan minuman yang bergizi. PT Indofood memiliki produk yang telah merambah pasar internasional, khususnya produk yang paling terkenal yaitu mie instan Indomie. Bahkan PT Indofood juga diketahui sudah mendirikan pabrik di beberapa negara di belahan dunia. Selanjutnya Indofood juga telah didukung oleh standarisasi kualitas yang menjadikannya dapat bersaing dalam pasar internasional. Indofood juga menetapkan harga jualnya dengan metodologi cost plus markup sehingga produk Indofood dapat bersifat lebih fleksibel tanpa adanya strategi penentuan harga yang digunakan dalam bersaing di pasar internasional. Indofood sangat memperhatikan kualitas produk baik itu berupa kebersihan dalam proses pengolahan, pemilihan bahan-bahan yang segar, rasa yang lezat, nilai gizi yang tinggi, kegunaan produk, keamanan, serta legalitas konsumsi. Hal ini dilakukan Indofood semata-mata hanya untuk menjaga kualitas produknya agar tetap unggul di pasar internasional. Selanjutnya, PT Indofood berhasil unggul dalam pasar di beberapa negara seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Dalam pasar internasional ada dua strategi yang digunakan yaitu lisensi dan juga joint venture. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah dari sisi joint ventures, di mana tahun 2005 PT Indofood melakukan sebuah perjanjian dengan sebuah perusahaan yang berasal dari Swiss yaitu Nestle untuk membangun sebuah industri yang akan bergerak di bidang pemasaran, manufaktur, distribusi, penjualan produk-produk kuliner dari Indonesia, serta dengan tujuan untuk melakukan ekspor produk. Kedua perusahaan ini memiliki saham masing-masing sebesar 50%, kemudian memberi nama perusahaan tersebut dengan nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Kedua perusahaan ini percaya bahwa mereka akan mampu bersaing lebih baik dengan hasil kolaborasi kekuatan kedua perusahaan ini. Dalam kesepakatan yang telah dibuat, kedua perusahaan ini akan memberikan lisensi untuk penggunaan pada merek produk-produk mereka, dan fokus joint venture mereka ini terhadap bumbu penyedap makanan. Dalam perjanjian ini juga berguna untuk mengembangkan inovasi pada bumbu-bumbu yang digunakan dalam olahan mie instan PT Indofood. Kemudian di tahun 2014, PT Indofood melakukan lagi sebuah bentuk usaha patungan dengan sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang, yaitu Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte Ltd. Bentuk kerjasama ini diciptakan untuk membuat produk terbaru berupa minuman teh hijau. Kemudian joint ventures ini berakhir pada tahun 2018 sama dengan kerjasama dengan PT Nestle berakhir pada tahun 2018. Selanjutnya, PT Indofood ini juga melakukan kerjasama dengan PT Oji, dilakukan pada tahun 2014 sampai saat ini, di mana kerjasama ini di Jepang telah mendirikan dua perusahaan patungan di bidang produksi popok dengan total modal disetor 93,75 miliar berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 23 Desember 2014. Pertama kali PT Indo Oji Sukses Pratama yang berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang pemasaran dan distribusi produk paper diapers. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari dilakukannya joint ventures, di mana keuntungannya itu ada memperluas pasar. Joint ventures dapat membantu perusahaan untuk memperluas pasar ke negara atau wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Contohnya berhasil menguasai pasar Australia dan Afrika. Selanjutnya memperoleh sumber daya, di mana joint ventures dapat membantu perusahaan
untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seperti modal, tenaga kerja, dan akses ke teknologi. Yang ketiga, dapat meningkatkan keuntungan. Perusahaan berkesempatan untuk meningkatkan margin keuntungan, mempercepat pertumbuhan pendapatan mereka, menghasilkan produk baru, mendapatkan dukungan keuangan, dan penanaman saham yang akan menguntungkan perusahaan. Kekurangan atau kerugiannya di mana yang pertama adanya kesulitan dalam pengambilan keputusan. Terkadang joint ventures dapat memperlambat proses pengambilan keputusan karena perlu disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, konflik kepentingan. Perbedaan tujuan, budaya perusahaan, atau strategi bisnis dapat menyebabkan konflik antara kedua belah pihak. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dan kontrol bisnis dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak diatur dengan jelas sejak awal. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.